Halo saudara-saudara yang kasih di Tuhan Yesus, sudah 2 bulan kita tidak bertemu. Bagaimana kabar saudara? Semoga dalam keadaan sehat-sehat. Kita akan melanjutkan pembahasan Alkitab kita dengan saya Herbert Sinaga melalui channel ini yang saya sebut dengan The Time is Near atau waktunya sudah dekat. Judul video terakhir kita adalah tanya jawab penting mengenai hari perbaktian. Dan kali ini judul yang kita ambil adalah fakta-fakta mengenai hari Sabat. Kita membahas ini tetap dengan satu narasumber yang tidak pernah salah, yaitu Alkitab, firman Allah yang hidup. Pelajaran ini akan sangat menarik karena kali ini membahas fakta hari Sabat di sekeliling kita yang membahas bagaimana pandangan-pandangan gereja-gereja Kristen tentang hari Sabat. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari lebih lanjut. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, bila saudara tidak mau ketinggalan untuk seri-seri berikutnya, segera subscribe, like, dan tekan loncengnya. Ada banyak video-video lain yang menarik. Silakan buka dan tonton untuk menambah pengetahuan kita tentang Alkitab. Banyak umat Kristen sekarang ini berpendapat bahwa Sabat hanya dikhususkan untuk orang Yahudi saja, bukan untuk orang Kristen. Benarkah demikian? Di dalam Markus 2:27 dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dalam Injil Markus ini, Yesus sendiri mengatakan bahwa hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan hanya untuk orang Yahudi saja. Jadi hari Sabat itu diciptakan untuk semua orang, yang juga untuk saudara dan saya. Sabat memang selalu diidentifikasikan dengan orang Yahudi karena merekalah orang yang pertama menerima 10 hukum Tuhan. Namun itu tidak berarti itu hanya dikhususkan untuk mereka saja, karena Yesus mengatakan bahwa Sabat itu diciptakan untuk manusia, yaitu untuk kita semua. Hari Sabat diingatkan kembali oleh Tuhan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu bangsa Israel yang menjadi umat pilihan Tuhan pada saat itu. Untuk lebih jelas mengenai Sabat dan orang Yahudi ini, mari kita selidiki kata Sabat ini sendiri dalam bahasa Ibrani itu sendiri. Kalau kita melihat dalam kalender Ibrani, dikatakan bahwa Yom Rishon itu adalah Sunday, Yom Sheni itu Monday atau Senin, Yom Shlishi itu Tuesday atau Selasa, Yom Revi'i itu Wednesday atau Rabu, Yom Chamishi itu Thursday atau Kamis. Yom Shishi adalah Jumat atau Friday. Dan Yom Shabbat adalah Saturday atau Sabtu. Jadi ternyata hari Sabat itu sendiri menerangkan mengenai hari yang ke-7 yang dalam bahasa kita adalah hari Sabtu. Mari kita lihat arti hari yang ke-7 atau Sabtu dalam bahasa-bahasa lainnya. Kita lihat ada beberapa bahasa di sini. Sebagai contoh, Arabic Sabbath, Armenian Shabbat, Bosnian Subota, Bulgarian Sabota, dan seterusnya dan seterusnya. Kita lihat bahasa Indonesia adalah Sabtu, dan bahasa dari Rumania Sambata, bahasa Somali Sabti, dan bahasa Ukraina Subota. Kalau kita melihat dari berbagai bahasa di dunia ini, ternyata hampir semua bahasa mempunyai bahasa yang menyerupai. Bahkan ada yang sama dengan kata Sabat yang bermakna hari Sabtu. Jadi dapat dikatakan dari sini bahwa itu semua berasal dari satu kata Sabat yang mengacu pada hari ke-7 untuk beristirahat atau berbakti kepada Tuhan. Sekarang mari kita lihat dari kitab suci Al-Quran. Apakah Sabat juga dinyatakan di sana? Sebelumnya saya mohon maaf bagi saudara-saudaraku yang beragama Muslim bila ada kata yang terucap yang salah dalam menyebutkan ayat-ayat suci Al-Quran ini. Dalam surah Al-Baqarah surah 2 ayat 65-66 dikatakan, dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu kami berfirman kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Bila kita melihat ayat ini jelas bahwa ia menyatakan bahwa siapapun yang melanggar tentang hari Sabat akan ditolak dan dipandang hina. Ini menunjukkan bahwa Allah adalah Tuhan
Tuhan yang tidak berkompromi dengan hukum hari Sabat. Kita lihat juga dalam surah An-Nisa surah 4 ayat yang ke-47. Hai orang-orang yang telah diberi Alkitab, berimanlah kamu kepada apa yang telah kami turunkan atau Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada pada kamu sebelum kami mengubah mukamu. Lalu kami putarkan ke belakang atau kami kutuki mereka sebagaimana kami telah mengutuki orang-orang yang berbuat maksiat pada hari Sabtu, dan ketetapan Allah pasti berlaku. Di dalam ayat ini pun jelas memberikan satu pernyataan yang sangat jelas bahwa terkutuklah bagi mereka yang melanggar hari Sabat. Ini merupakan peringatan bagi umat-umat percaya untuk menghormati tentang apa yang sudah dinyatakan kepada mereka, khususnya tentang hari Sabat. Nah, sekarang bagaimana pandangan-pandangan gereja-gereja Kristen dan institusi-institusi lainnya mengenai hari Sabat? Mari kita lihat pandangan dari gereja Baptis. Ditulis oleh Dr. Edward T. Hiscox, penulis buku di Baptist Manual yang dibacakan di hadapan New York Minister Conference pada tanggal 13 November 1893. Dikatakan, telah ada dari dulu hingga sekarang sebuah perintah untuk menguduskan hari Sabat. Tetapi Sabat itu bukanlah hari Minggu. Tetapi yang seperti dikatakan telah terjadi kemenangan untuk Sabat dipindahkan dari hari ke-7 ke hari pertama dalam minggu. Di manakah catatan pemindahan tersebut dapat ditemukan? Tidak ada di dalam Perjanjian Baru, sama sekali tidak. Tidak ada bukti secara alkitabiah perubahan institusi Sabat dan dari hari ke-7 ke hari pertama dalam minggu. Nah, sekarang kita lihat pandangan dari gereja Katolik yang ditulis oleh James Cardwell Gibbons dalam buku The Faith of Our Father edisi ke-93 tahun 1917 halaman 58. Anda boleh membaca Alkitab dari buku Kejadian hingga ke Wahyu, dan Anda tidak akan menemukan satu baris atau satu ayat yang memberikan wewenang pengudusan hari Minggu. Alkitab memerintahkan untuk mentaati hari Sabtu, yang mana gereja Katolik tidak pernah menguduskannya. Nah, sekarang kita lihat dari pandangan gereja Kristus atau Church of Christ. Ditulis oleh Robert Michigan dalam buku Scheme of Redemption, diterbitkan di St. Louis, The Bethany Press tahun 1962 halaman 165. Dikatakan, akhirnya kita mendapatkan kesaksian Yesus mengenai ini. Dalam Markus 2:26, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Dari ayat ini menyatakan bahwa ini adalah satu bukti bahwa Sabat dibuat bukan hanya untuk orang Israel seperti yang Peli dan Hesterberg mau supaya kita percaya, tetapi untuk semua manusia. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Sabat dikuduskan dari awalnya, dan itu diberikan kepada Adam bahkan di Taman Eden. Itu merupakan institusi utama yang Tuhan sudah takbiskan untuk kebahagiaan umat manusia. Nah, sekarang bagaimana dengan pandangan gereja episkopal? Dalam buku Religious Encyclopedia volume 3 yang berjudul Sunday, diterbitkan di New York yang ditulis oleh Funk and Wagnalls pada tahun 1883 halaman 2259. Hari Minggu atau Sunday atau Disolis atau Dewa Surya dalam kalender Romawi disebut hari matahari karena didedikasikan kepada matahari. Adalah hari pertama dalam minggu yang diadopsi oleh umat Kristen sebagai hari berbakti. Hal itu sesungguhnya tidak ada aturan untuk mentaatinya, seperti yang ditetapkan di dalam Perjanjian Baru dan juga diperintahkan untuk mentaatinya. Pandangan dari Gereja Lutheran dikutip dari In Catholic Sabbath Manual jilid 2 bab yang pertama bagian ke-10 dengan judul Augsburg Confession of Faith. Dinyatakan, mentaati hari Tuhan atau Sunday tidak ditemukan dari setiap perintah Tuhan, tapi itu hanya ada pada wewenang gereja. Nah, sekarang pandangan dari gereja Metodis ditulis oleh Harris Franklin Rowe dalam buku Christian Advocate, diterbitkan pada tanggal 2 Juli 1942. Untuk masalah hari Minggu ada beberapa indikasi di dalam Perjanjian Baru seperti bagaimana gereja memelihara hari pertama dalam minggu sebagai hari perbaktian. Tetapi tidak ada ayat yang menyatakan bahwa orang Kristen harus memelihara hari tersebut atau menggantikan hari Sabat Yahudi ke hari Minggu. Pandangan dari gereja Presbyterian,
Dalam buku Teologi Kondens halaman 474-475 ditulis oleh T.C. Blake Didi, jadi sampai semua hukum moral dicabut, hukum hari Sabat tetap berlaku. Pengajaran Yesus menegaskan kelangsungan akan hari Sabat. Pandangan dari Gereja Pentakosta. Dalam buku The Pentecostal Evangel nomor 2361 halaman 3 yang berjudul Is Sunday the Lord's Day pada tanggal Agustus 9, 1959 yang ditulis oleh David A. Womack, dikatakan, mengapa kita berbakti pada hari Minggu? Tidakkah Alkitab mengajarkan kita bahwa Sabat adalah hari Tuhan? Tampaknya kita akan harus mencari jawabannya beberapa sumber yang lain daripada Perjanjian Baru. Dalam institusi Alkitab Moody yang ditulis oleh D.L. Moody dalam bukunya Way and Wanting halaman 47 dinyatakan, Sabat itu terikat di Eden dan telah menjadi perintah sejak saat itu. Perintah keempat diawali dengan kata ingatlah. Itu menunjukkan bahwa Sabat telah ada pada saat Tuhan menuliskan hukumnya di loh batu di Gunung Sinai. Bagaimana mungkin manusia mengklaim bahwa hukum yang satu ini sudah berakhir dan yang 9 lainnya masih berlaku? Dalam ensiklopedia, dalam buku Edi Biblical Cyclopedia edisi tahun 1890 halaman 561, hari Minggu adalah nama yang diberikan oleh penyembah berhala untuk hari pertama dalam minggu, karena itu adalah hari di mana mereka menyembah dewa matahari. Sabat adalah hari yang diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan sendiri, dan Ia mewajibkan untuk menguduskan untuknya. Perintah ini adalah kewajiban secara universal dan terus menerus. Dari kutipan-kutipan tadi jelas tertulis bahwa pendapat gereja-gereja serta institusi menguatkan Alkitab dan fakta-fakta sejarah yang kita sudah pelajari sebelumnya. Mereka sepakat menyatakan bahwa hari Sabat atau hari Sabtu tidak pernah berubah. Bila ada perubahan, tentulah itu dibuat oleh manusia, bukan oleh Tuhan. Kita telah mempelajari dengan cukup lengkap mengenai hari Sabat melalui 4 seri video ini. Dimulai dari apa yang ditulis dalam Alkitab, dari sejarah, sosial budaya, dari contoh tokoh-tokoh dulu dan sekarang, dan dari sudut bahasa dan lain-lain sebagainya. Semua mengacu pada 2 hal. Yang pertama, hari Sabat itu adalah hari ke-7, yaitu hari Sabtu. Untuk lebih sederhananya, hari yang berada di antara hari kematian Yesus atau Good Friday dan hari kebangkitan Yesus atau Easter Sunday. Yang kedua, hari Sabat tidak pernah berubah dari penciptaan sampai kita di surga nanti. Ini tertulis dalam Yesaya 66 ayat 22-23. Karena apa yang difirmankan Allah itu sempurna dan kekal, dan akan sangat berbahaya merubah hukum yang Tuhan telah tetapkan. Bagaimana dengan kita? Setelah kita mengetahui semuanya ini mengenai hari Sabat, mari kita berdoa dan minta tuntunan Tuhan untuk mengerti firman-Nya. Karena melalui tuntunan Tuhan kita akan dapat menurut semua perintah-perintahnya atau hukum-hukumnya seperti ditulis dalam Yohanes 14 ayat ke-15. Dan juga seperti yang tertulis dalam Yakobus 2:17 yang menyatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Bila kita hanya percaya saja kepada Yesus tanpa berbuat seperti yang Yesus perintahkan, maka itu tidak akan ada gunanya. Kita baca juga dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23. Nah sekarang, apakah penurutan akan perintah Tuhan itu memang harus mutlak diikuti? Apakah itu bentuk legalisme? Kita akan mengikuti pembahasan berikutnya yang berjudul apakah penurutan itu adalah legalisme? Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan loncengnya sehingga saudara-saudara tidak ketinggalan untuk seri-seri dan judul-judul berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.